Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Sangat bersyukur pada pagi hari yang indah ini kembali kita dapat berjumpa dan kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan di hari yang baru ini kembali Tuhan kami akan disegarkan oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan yang akan kami bawa dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dapat kita baca dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kuat karena bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita diterjang oleh ganasnya badai dan gelombang permasalahan, kebanyakan di antara kita malah kita tidak mau berdoa. Bahkan kita menjauhi persekutuan bersama dengan Tuhan. Adalah hal yang mudah ketika kita dapat melihat orang dalam imannya secara bertumbuh atau tidak ketika dia diterjang oleh permasalahan. Namun sebaliknya, dapat juga dilihat ketika orang semangat dalam menjalani kehidupannya, maka imannya akan tetap tegar dan juga teguh bersama dengan Tuhan. Di dalam situasi-situasi sulit inilah kesempatan bagi kita untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan dan membangun persekutuan kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak adalah sia-sia. Ketika orang-orang di dalam kepanikan dan tidak lagi bisa berpikir jernih, Paulus menunjukkan kualitas imannya. Kita bisa melihat Paulus dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 23 berkata, karena tadi malam ada seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi genting sekalipun kita dapat belajar dari Paulus, di mana Paulus masih menyempatkan diri untuk membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan dan menyembah Dia. Buktinya bahwa ia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, apa yang pertama kali kita lakukan? Ataukah kita menjauhkan diri daripada Tuhan? Atau kita datang menyembah kepada Tuhan? Mungkin kebanyakan orang, jangankan menyembah, untuk berdoa saja seringkali kita terasa berat dan sangat sulit untuk dilakukan. Firman Tuhan berkata kepada kita, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, sejauh mana kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Karena ini sangat menentukan kualitas iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Begitu juga dengan Paulus, dia bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan pun mengutus malaikat untuk memberitahukan kehendak dan rencananya. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapalnya akan selamat karena engkau. Mengapa hal ini bisa terjadi terhadap Paulus? Karena hubungannya begitu dekat, karib dengan Tuhan adalah kunci kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana mungkin kita akan membuat ataupun bagaimana kita akan kuat menghadapi terjangan badai kehidupan ini bila kita sendiri tidak dekat dengan Tuhan, bila kita tidak sendiri melekat dengan Tuhan. Karena iman itulah yang dapat menguatkan kita. Seperti firman Tuhan, karena hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan adalah kunci menarik dan kunci yang kuat untuk kita dapat semakin percaya, dan itu tidak dapat digantikan dengan hal apapun kecuali kita percaya kepada Tuhan kita. Bergaul karib dengan Tuhan membuat kita semakin kuat. Bergaul karib dengan Tuhan membuat kita semakin pribadi-pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Karena kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak dapat memahami jalan Tuhan, tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Firman Tuhan pun berkata, berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu melihat bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita.
Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari, bagaimana iman kita, bagaimana dengan kualitas iman kita ketika kita diterjang dengan permasalahan, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita harus setia datang kepada Tuhan, karena bergaul karib dengan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat dan membuat iman kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang kita rasakan saat ini, datang kepada Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, datang kepada Tuhan. Tetap dekat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Yakin dan percaya, Tuhan akan senantiasa memelihara dan menolong kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Bergaul karib dengan Engkau itulah harapan kami. Bergaul karib dengan Engkau itulah menjadi doa kami. Ajarkan kami Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami semakin kuat di dalam Engkau, karena Engkaulah penuh dengan pengharapan, kasih dan setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita.